Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sedayanipun para hadirin, para rawuh, para asatidz, para kiai ingkang kawula mulyakaken, wabil khusus dumateng panjenenganipun Kiai Haji Zamroni Mahsun, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Haji Munir, wabil khusus dumateng panjenenganipun Bapak Haji Nasihin, ugi sedayanipun para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat ingkang kawula mulyakaken. Alhamdulillah, di dalam majelis yang mulia ini kita bisa berkumpul kembali di dalam pengajian majelis SMS Senin malam Selasa. Mudah-mudahan hadir kita sekalian di tempat yang mulia ini mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa ridahu wa qurbihi wa thawabih. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian pada pertemuan yang mulia ini insyaallah seputar santunan anak yatim atau bulan mulia Muharram. Nggih insyaallah yang berkaitan dengan bulan Muharram niku apa aja. Di antaranya ulama memberikan banyak keterangan akan keistimewaan bulan Muharram. Di antara keistimewaan di bulan Muharram yaitu santunan anak yatim atau masirasil yatim, mengusap kepalanya anak yatim, yaitu nanti tepatnya pada hari ke-10 Muharram. Itu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bismillahirrahmanirrahim, fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Firman-Nya Allah di dalam surat Ad-Duha. Begitu juga baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Gitu ya. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada, seperti jari telunjuk dan jari ini. Itu di antara hadis-hadisnya rawahul Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang pertama, tendensi hukum tentang berbuat baik kepada anak yatim di bulan Muharram adalah begitu juga di selain bulan Muharram atau lebih-lebih di bulan Muharram. 10 Muharram diantaranya firman Allah, fa'ammal yatima fala taqhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha surat A ayat 9, fa'ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim jangan engkau membentaknya, tapi berbuatlah lembut, berbuatlah kasih sayang kepada anak yatim. Entah anak yatim itu masih kerabat familinya jenengan semua atau orang lain. Itu ya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kemudian Allah melanjutkan, adapun kepada orang-orang yang meminta-minta fala tanhar, jangan membentaknya. Kalau ada orang datang kepada kita, dia minta sesuatu, kalau kita kasih, bisa ngasih, kasih. Enggak bisa ngasih banyak, kasih semampunya. Enggak bisa ngasih walaupun sedikit, jangan dibentak, ditolak dengan kasar, tapi tolaklah dengan halus. Karena firman Allah, wa ammas sa'ila fala tanhar, dan terhadap orang yang meminta-minta jangan kalian membentaknya.
Ulama menerangkan bisa dikasih sesuai permintaannya atau dikasih sesuai kemampuan panjenengan atau bisa ditolak dengan halus kalau memang tidak bisa ngasih. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmatnya Tuhanmu dan dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala fahaddits, maka ceritakanlah. Nah, kita itu boleh cerita akan rizki, akan nikmat, akan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Niatnya mengamalkan firman Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan dengan nikmat Tuhanmu maka ceritakanlah. Bukan niat sombong, karena niatnya adalah untuk tahaddusan dengan nikmatnya Allah. Diperintah oleh Allah untuk menceritakan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalil daripada Al-Quran. Begitu juga hadis yang diriwayatkan dari An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada wa asyara bis sababah wal wusta wa farraja bainahuma, rawahul Bukhari. Hadis diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Berkata Sahal bin Sa'ad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, saya wa kafilul yatim, dan orang yang menanggung anak yatim. Kata Rasulullah, saya dan orang yang menanggung anak yatim. Berarti apa itu? Dirinya Rasulullah dengan orang yang menanggung anak yatim itu di surga nanti hakada, seperti ini. Berarti derajatnya orang yang menanggung anak yatim nanti dekat seperti dekatnya jari tengah dengan jari telunjuk. Derajatnya orang yang menanggung anak yatim di surga dekat dengan Rasulullah seperti dekatnya diisyarahkan oleh Rasulullah jari tengah dengan jari telunjuk, sedekat itu. Wa farraja bainahuma, tapi Rasulullah benggangkan itu jari. Jadi enggak nempel begini. Kalau ini kan enggak mungkin, masa derajatnya hampir setara. Nah, dibenggangkan. Ya kan? Derajatnya dekat dengan Rasulullah walaupun ada jaraknya. Itu di dalam sebuah hadis diterangkan begitu. Meriwayatkan ing hadis Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahadaini fil jannah. Dalam riwayatnya Imam Muslim, kalau tadi riwayatnya Imam Bukhari, ini ada riwayat lain. Riwayatnya Imam Muslim. Apa kata Rasulullah dalam riwayatnya Imam Muslim? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafilul yatimi lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah. Maknanya sama, beda redaksi aja. Yang tadi riwayatnya Imam Bukhari, yang ini riwayatnya Imam Muslim. Apa katanya yang riwayatnya Imam Muslim? Kafilul yatimi, orang yang menanggung anak yatim. Lahu, baik anak yatim itu masih familinya, au li ghairihi, atau bukan, atau tidak ada hubungan famili sekalipun, li ghairihi, milik orang lain. Anak, dirinya Rasulullah, saya Rasulullah, wa huwa, dan orang yang menanggung anak yatim tadi, kahataini, seperti dua jari ini, fil jannati, nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyara ar-rawi wa huwa Malik bin Anas bis sababah, jari telunjuk, wal wusta, dan jari tengah. Kahataini, seperti dua perkara ini, maknanya begitu. Saya dan orang yang menanggung anak yatim nanti di surga seperti dua perkara ini. Dua perkara tadi Rasulullah sambil isyarah dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah. Artinya ini menunjukkan orang yang menanggung anak yatim itu nanti akan memiliki keistimewaan, diberikan surga yang tinggi sampai dekat dengan derajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadisnya. Terus definisinya yatim itu siapa? Masih ada hal yang perlu diamalkan juga, yang hadisnya sahih juga, yang berhubungan dengan bulan Muharram, yaitu tentang puasa. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdhalus salati ba'dal faridah
Salatul laili rawahu Muslim. Selain di dalam bulan Ramadan dianjurkan kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim, juga Rasulullah menganjurkan supaya kita mengerjakan ibadah puasa, memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Ini dua perkara ini hadisnya sahih, ya, yaitu berbuat baik kepada anak yatim dan berpuasa atau memperbanyak puasa di bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah? Afdalus shaumi, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Allah Muharram. Ya kan? Muharram kan syahrullah. Ya kan? Di bulan Allah Muharram. Wa afdalus sholati, adapun sebaik-baik atau paling utama-utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat di pertengahan malam. Paling utama-utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat di dalam atau di tengah, di qiyamul lail, di tengah malam. Ini hadis, ya. Tapi ya saya sering menegaskan, jangan mengambil hadis kemudian kita tidak mengindahkan atau tidak mengkaji tuntunan ulama. Kalau sholat di tengah malam, sedikit saya melebur ke sholat. Jenengan sholat sunnah apapun di tengah malam, entah witir, yang penting setelah tidur ya, entah witir, entah ba'diyah isya, entah sholat sunnah mutlak, entah sholat sunnah hajat, pasti jatuh menjadi sholat tahajud. Yang penting setelah tidur. Jadi kalau maksudnya hadis paling utama-utamanya sholat setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam, betul sekali. Tapi tuntunan ulama, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, kalau memang sholat yang rawatib kita belum lengkap, maka sholat malam kita adalah melengkapi sholat rawatib kita. Rawatib yang malam hari itu apa? Witir. Witir kita belum lengkap, kita bangun malam. Witirnya tadi habis isya baru berapa? Baru 3. Habis itu bangun malam, maka selesaikan witirnya menjadi 11. Tambah lagi 4 atau 2 4 kali, jadinya berapa? 11. Jangan sholat sunnah mutlak dulu. Jadi ulama menganjurkan sholat sunnah mutlak itu setelah sholat rawatibnya sempurna, qobliyah ba'diyahnya sudah, duhanya sudah, witirnya sudah, baru nanti kita melakukan sholat sunnah mutlak. Tapi kalau belum, lebih utama kita merampungkan sholat rawatibnya dulu, baru nambah sholat sunnah mutlak. Jadi kalau tahajud di malam hari sholatnya sholat nopo berarti? Kalau witirnya belum genep 11, sempurnakan dulu witirnya menjadi 11. Sudah genep 11, ba'diyahnya juga sudah dilaksanakan, monggo. Mau sholat sunnah mutlak lagi sampai 10 rakaat, sampai 100 rakaat, silahkan kalau mau 100 rakaat. Gitu ya. Tapi kalau hemat saya, yang penting jenengan kalau bangun malam rampungkan witirnya, itu sudah masya Allah, sudah pasti dapat pahala tahajud itu, karena dikerjakan setelah tidur. Wong jenengan sholat isya sakwise ngliyep, itu sholat isya ya dan nilai tahajudnya, kalau memang sudah tertidur terlebih dahulu, apalagi sholat witir, gitu nggih. Jadi otomatis sholat yang diletakkan setelah tidur itu, tidur malam itu mendapat nilai pahala tahajud. Kembali kepada bahasan mengusap anak yatim. Apa definisinya anak yatim? Ya. Jadi kita tahu sekarang dari hadis maupun ayat yang kita baca, ada 2 amalan yang dalilnya sahih. Yang pertama, berbuat baik kepada anak yatim, amalan di bulan Muharram ya. Yang kedua, berpuasa di bulan Muharram. Ini dalilnya sudah bagus, kuat.
Artinya kalau orang itu kadang agak rese ya, perkataannya ulama nggak mau sedikit-sedikit harus ada dalil sahihnya dan lain-lain. Ya baguslah disiplin seperti itu selama tujuannya tidak untuk tidak untuk menyudutkan pendapat-pendapatnya ulama, karena ulama itu juga orang yang berilmu, lebih berilmu daripada kalian semua. Tidak mungkin ngomongnya sembarangan, gitu ya. Siapa definisi anak yatim? Wa huwa man mata abuhu wa tarakahu saghiran. Definisi anak yatim itu adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sementara dia masih kecil. Jadi kalau Pak Haji Zamroni tadi, ya sudah nggak yatim, orang sudah dewasa, sudah, ya kan, itu nggak yatim sudah. Yatim itu man mata abuhu wa huwa saghiran, man mata abuhu wa tarakahu saghiran. Orang yang ditinggal mati bapaknya sementara dia masih sebelum balik, masih kecil. Kalau yang mati ibunya enggak yatim. Padahal ya ibu itu cenderung lebih memberikan kasih sayang lebih banyak. Tapi kan nafkah itu kan wajibnya bapak. Makanya yatim itu definisinya orang yang ditinggal meninggal oleh bapaknya. Tadi anak yatim di kampung sini cuma ada 17 katanya. Ya. Kalau jandanya ada 70. Ya Allah Gusti, aku itu enggak kenapa-napa sih kalau bilang. Maksudnya kok teliti temen ngitung rondone sampai 70 ngono. Ngeri ngitung yatimnya mau entuk 17. Ini mencurigakan. Ya enggak apa-apa, dipikirkanlah, diurusi anak yatim dan dipikirkan mae ora apa-apa. Lesik nom. Ya. Ya enggak apa-apa, dipikirkan. Ya, semangat. Ya, nanti minta ijazah sama Pak Zamron itu yang punya ijazahnya itu. Ya, kalau saya nggak punya ijazah yang begitu. Ya Ustaz, satu aja keteter. Ya, itu ya. Itu definisi anak yatim yang didawuhkan di dalam kitab-kitab ya, yang didahulukan oleh ulama. Jadi orang anak kecil yang ditinggal meninggal oleh ayahnya sementara masih kecil itu dalam keadaan lemah yang membutuhkan bantuan dan tanggungan. Yang membutuhkan bantuan dan tanggung. Ya kalau di negaranya negara seperti negara Indonesia atau di zaman sekarang. Yang mana perempuan itu banyak yang berpenghasilan. Tidak aib perempuan itu bekerja. Bahkan kadang penghasilannya tinggi. Coba jenengan membayangkan di zaman Rasulullah yang mana perempuan itu ya tidak kerja, negerinya aja tandus. Di sini ibarat semiskin-miskinnya orang di daerah yang subur seperti Indonesia itu, ibarat pisang masih buah, ibarat pepaya masih tumbuh. Kalau di daerah gurun, kalau udah miskin yang nggak ada makanan sama sekali, orang tanahnya nggak tumbuh apa-apa. Nah, kalau di negara kita semiskin-miskinnya ya masih, bahasa katanya masih lumayan, masih embreh, masih banyak tanaman yang tumbuh. Ya. Nah, coba kita bayangkan di daerah-daerah yang seperti itu. Ayahnya yang dia sebagai kepala rumah tangga yang mencari nafkah meninggal. Ibunya di daerah yang seperti itu mau kerja apa? Satu, mau kerja apa? Yang nomor dua, tidak lumrahnya perempuan itu bekerja di daerah seperti itu. Hatta zaman sekarang di negeri yang seperti itu kan kasihan sekali. Makanya betapa tingginya kedudukan orang-orang yang mau menanggung anak yatim. Tidak ada yang menanggung soalnya. Kalau di negeri kita ya banyak ya rondo-rondo yang sukses. Kadang anak yatim lebih terjamin banyak. Karena ibunya mungkin bekerja, berpenghasilan. Tapi tetap seperti itu. Definisi anak yatim itu tetap orang yang ditinggal meninggal oleh ayahnya. Gitu ya. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair." Wa yas'alunaka, dan
orang-orang itu pada bertanya anil yatama, tentang anak-anak yatim. Apa jawabnya Rasulullah? Qul islahul lahum khairun. Ucapkanlah berbuat baik kepada anak-anak yatim itu khairun, itu sebuah kebaikan yang sangat tinggi, gitu nggih. Itu di dalam Al-Qur'annya. Juga hati-hati ketika orang itu mengurusi anak yatim, yayasan anak yatim. Itu hati-hati, karena Allah juga, atau anak yatim itu kaya yang kemudian menanggung atau ngopeni masih familinya sendiri. Hati-hati, yang menjadi warisannya anak yatim tersebut jangan didolimi. Yang menjadi haknya dia dari ayahnya yang meninggal, berikan kepada dia. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartanya anak yatim dzulman, secara zalim, berarti bukan haknya diambil. Innama ya'kuluna fi butunihim naron, sesungguhnya mereka itu memasukkan ke dalam perutnya api. Bukan makanan atau uang, bukan, tapi sesungguhnya mereka itu sedang memasukkan api ke dalam perutnya. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka semua akan masuk menjadi penghuni neraka, gitu ya. Itu di antara firman Allah yang perlu kita ingat, waspada. Kalau jenengan kebetulan sebagai pimpinan yayasan anak yatim saumpama, perlu hati-hati lebih. Atau kebetulan jenengan adalah sebagai family yang diamanati saudaranya untuk mengasuh anaknya karena dia meninggal katakanlah, maka yang warisannya dia harus diberikan kepada dia. Jangan dibodohi karena masih kecil. Hati-hati seperti dengan ayat tadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Rasulullah pernah mengatakan, sebaik-baik rumah di sekitar kita kaum muslimin, di kalangan orang Islam itu, baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi, rumah yang di situ ada anak yatimnya dan anak yatim tersebut dibaiki, kita berbuat baik kepadanya, kita sayangi dia. Yuhsanu ilaihi, yang kita ini berbuat baik kepadanya. Sebaik-baik rumah di dalam orang Islam itu adalah rumah yang di situ ada anak yatimnya, berarti dia mengadopsi anak yatim katakanlah, atau sesekali memuliakan anak yatim katakanlah, yang di yuhsanu ilaihi, yang di kita berbuat baik kepadanya. Wa syarru baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yusau ilaihi, dan sebaliknya, seburuk-buruk rumah bagi kita kalangan orang Islam itu rumah yang di situ ada anak yatimnya yang didolimi atau disakiti. Ya, hati-hati, seumpama kebetulan kerabat kita ada yang yatim, kebetulan dia adalah keponakan atau misanan dan melu sama kita, maka haknya dia harus diberikan. Jangan mentang-mentang dia nggak punya bapak yang membela, kemudian kita ini mungkin tidak konsis, ya artinya sedikit celeweng, haknya dia kita tidak berikan, jangan sampai, karena itu ancamannya sangat dahsyat. Dalam riwayat lain, warawal Bukhari fil Adabil Mufrad anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahabbal buyut ilallahi baitun fihi yatimun mukram. Dalam hadisnya Imam Bukhari, riwayat lain dikatakan, inna ahabbal buyut ilallah, sesungguhnya rumah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu rumah yang bagaimana? Baitun fihi yatimun mukramun, rumah yang di situ ditinggali anak yatim yang dimuliakan. Jadi kalau jenengan kebetulan diikuti anak yatim, selangkah lagi jenengan itu menjadi rumah yang paling dicintai Allah. Selangkah laginya dengan memuliakannya. Kalau jenengan di antara hadirin ini dia ada rumahnya yang ditinggali anak yatim, diikuti, diderei anak yatim yang mungkin masih familinya,
atau bahkan orang lain, maka itu sudah menjadi rumah yang paling dicintai oleh Allah. Bila anak yatim tadi dimuliakan, ya dimuliakan sekadar kemampuan, yang penting jangan didolimi, nggak harus dimuliakan lebih-lebih. Dimuliakan disamakan seperti kita merawat anak sendiri, tidak didolimi hak-haknya, itu sudah masuk kategori dimuliakan. Gitu nggih. Itu keistimewaan anak yatim. Dalam sebuah hadis itu nggih, kalau firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dalam Al-Qur'an Allah pernah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak Allah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad illa rahmatan, kecuali sebagai pembawa rahmat lil alamin, kepada semesta alam. Itu ya. Dan faktanya ulama mengatakan Rasulullah itu sangat penuh kasih sayangnya kepada anak yatim. Sangat penuh kasih sayangnya kepada anak yatim. Faktanya ulama mengatakan begitu. Walaqad kana alaihi salatu wassalam rahiman bil yatama. Pelaksanaannya di dunia nyatanya, Rasulullah itu sangat tinggi kasih sayangnya kepada anak yatim. Diriwayatkan Rasulullah itu ketika ada anak yatim mengusap kepalanya, wayaltifu bihim, dan kemudian berbuat lembut, berbuat halus kepadanya. Ya, kalau di negara kita itu yang namanya mengusap kepala itu katakanlah aib, ya. Tapi kan mengusap kepala aib itu kalau anak kecil mengusap kepala orang dewasa, ya kan? Kalau mengusap kepala anak yatim itu perintah agama, itu perintahnya Rasulullah. Diusap kepalanya. Ya. Kalau di tempat kita itu diusap kepalanya marah, dipegang kepalanya marah. Tapi kalau di negara-negara lain, negara barat atau di negara Arab, diusap kepalanya ya nggak marah. Karena yang setting di kepalanya, mengusap kepala itu isyarah berbuat lembut, bukan isyarah merendahkan. Tapi kalau di negara kita diusap kepalanya, settingan di kepalanya kita itu, kepala itu organ paling mulia, kok dipegang seenaknya sendiri, tersinggung. Ini settingan kita dirubah sebenarnya. Gini badan. Ya, soalnya Rasulullah seperti itu. Masa kita mau settingannya ngelawan settingannya Rasulullah, kan enggak. Ya kan? Tapi kalau orang Arab itu yang marah itu bukan dipegang kepalanya, dipegang pantatnya, marahnya minta ampun. Ibarat bawa bedil bisa dibedil itu. Lebih marah ketika kita dipegang kepalanya. Iya, karena itu merendahkan atau isyarah berbuat fasik, berbuat tidak baik. Ya, kita tidak sedang ingin seperti itu berarti diterapkan di sini, tidak. Hanya sekedar wawasan, ya, sekedar wawasan. Hikmahnya apa? Diusap kepalanya aja yang kita ambil. Diusap kepalanya itu bukan berarti direndahkan, tetapi justru diberikan kasih sayang. Rasulullah itu mengusap kepala anak yatim. Apa kata Rasulullah? Man masaha ala ra'si yatimin rahmatan. Siapa orang mengusap kepala anak yatim, diusap kepalanya anak yatim. Tapi ambil dikasih duit, diusap-usap tok gak dikasih duit kedua ya. Ya. Diusap-usap tok diuyek-uyek ngono, mboten diparingi arta ya padha wae ngono. Man masaha, nggih, ala ra'si yatimin. Siapa orang mengusap kepalanya anak yatim, rahmatan, karena sayang, karena welas, kataballahu lahu bikulli sya'ratin marrat 'alaiha yaduhu hasanah. Maka Allah akan menulis setiap rambut yang tersentuh oleh tangannya ditulis satu kebaikan. Mongko rambutnya anak yatim kena pinten, Pak? Apa tumun cah yatim botak? Ya kan mboten. Kira mboten. Mestine ya ana rambutnya nggih. Iya. Mongko rambutnya ana pinten niku? Ewona. Sinten tiyang yang ngusap kepala anak yatim karena kasih sayang, satu helai rambut yang dilalui oleh tangannya, yang disentuh oleh tangannya, Allah wujudkan satu kebaikan.
Mongko ada berapa rambut yang diusap. Jadi nek sampean ketemu nek anak yatim sing botak ora usah diusap. Tapi aja diketak. Gak ada rambutnya ketak kae ojo. Nggih. Sing diusap sing wonten ya dilepas. Karena hadisnya apa? Masharok sayatimin. Kemudian Allah akan mencatat setiap satu helai rambut yang dilalui, yang disentuh tangannya, catat sebagai satu kebaikan. Lah kalau sing diusap peci ini gak gemek rambutnya sampai ngusap suwi-suwi orang entuk kayak gini. Cara dohire hadis niki, nggih. Ya. Tapi nggih ngusap niku yo karo diseneng-seneng lah, diparingi nopo to nopo ngoten nggih. Kan intinya berbuat sayang itu kalau zaman sekarang ya dikasih sesuatu kan nggih ngoten nggih. Apakah begitu toh? Wa maha anhu bikulli sya'ratin sayyi'ah. Satu helai rambut yang dilalui tangannya dicatat kebaikan, satu helai rambut yang dilalui tangannya akan dihapus satu keburukan. Apalagi wa rafa'ahu bikulli sya'ratin darajatan. Setiap satu helai rambut yang dilaluinya pun akan menjadi Allah menjadikan mengangkat derajatnya per helai rambut yang dilaluinya. 3 lipat pahala. Satu helainya mengandung 3 lipat pahala. Satu helainya Allah tulis kebaikan, Allah hapus satu kejelekan, Allah angkat satu derajat. Itu baru satu helai rambut. Berarti engko jenengan lek tanggal 10 meh ngusap anak yatim, ngusape sing temenanan diyuyek-uyek. Keri-keri sing ngusap jamaah sak masjid ana 100, sing diusap wong 17 tok mari ku ngelu liyeng kabeh. Nggih. Yes, ngusape ngamale sunah tok mawon, les ngoten mawon. Rasa diyuyek-uyek. Lah mumet diusap wong sak masjid nggih. Sesuk maneh gak gelem teko. Lapo mumet. Niku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begitu. Wa qala ta'ala li Daud an-nabi. Allah Subhanahu wa taala pernah mengucapkan hadis atau pernah dawuhi hadis qudsi atau pernah memberikan wahyu kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud? Kun lil yatimi kal abi ar-rahimi. Wahai Daud, jadilah engkau kepada anak yatim itu laksana ayah yang penuh kasih sayang. Jadi Nabi Daud syariatnya sama dalam hal ini. Wa'lam annaka ma tazra' kadzalika tahsud. Ketahuilah seperti apa engkau menanam, seperti itulah yang akan engkau panen. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud. Wa qala sayyidina Daud alaihi salatu wasalam li rabbih. Nabi Dawud pernah berkata kepada Allah, pernah nanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Ilahi, ma jazaa'u man ahsana ilal yatimi wal armalah. Nah, ini mending rondo-rondo mlebu. Nabi Dawud ya, jadi yang tadi yang entuk 70 rondo itu ternyata ada hadisnya juga. Jadi enggak hanya anak yatimnya yang perlu disantuni, emaknya yang rondo-rondo juga perlu dipikirkan. Ya, dipikirkan Pak. Kuotanya jenengan kan masih muat. Ya kan? Itu ya. Apa kata Nabi Dawud? Ya Ilahi, wahai Tuhanku, ma jazaa'u man ahsana ilal yatimi wal armalah. Apa imbalan kepada orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan wal armalati dan para rondo, para janda-janda. Masih elek tetap rondo, ojo dipilih-pilih. Nggih. Ibtigha amardatik. Pak Ustaz, saya tetap berbuat baik tapi milih ya ibtigha amardatik, karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Qala, menjawab Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dawud, jazaohu an udhillahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. An udhillahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli, yaitu pahalanya orang yang berbuat baik kepada anak yatim dan para janda itu akan aku berikan naungan di dalam naunganku di hari tidak ada naungan apapun kecuali naunganku. Di hari kiamat itu nanti, di hari dibangkitkan, manusia telanjang semua, tapi nggak ada yang sadar dia telanjang.
matahari begitu dekat, keringat mengalir deras, ada sing sak polok, sak dengkul, sak budel, sak gulu, ono sing klelep, tidak ada payung kecuali payungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu pahalanya orang yang di dunianya berbuat baik kepada anak yatim dan para janda. Mulanya tadi Pak Haji itu dihitung juga rondonan 70. Ya benar juga sebenarnya. Saya nggak bisa komplain karena ternyata itu juga ada hadisnya. Ya. Tapi niatnya yaitu niatnya ibtigha amardotik, bukan niat yang lain ya. Gitu ya. Niatnya seperti itu. Dalam sebuah hadis dikatakan, idza bakal yatim intasarallahu azza wa jalla qala ya Ali idza bakal yatim ihtazzal ars. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali, ya Ali, idza bakal yatim ihtazzal ars. Ketika anak yatim itu menangis, ihtazzal ars, maka arusnya Allah yang lebih besar dari langit dan bumi itu bergoncang, Pak. Sekuat-kuatnya apa? Kekuatan di dunia apa yang paling kuat? Mesin apa yang paling kuat di dunia? Paling baru bisa menggoncangkan, merobohkan gedung. Ya. Tapi tangisan anak yatim lebih dahsyat daripada apapun yang dahsyat, hatta dari bom yang paling dahsyat sekalipun. Dia paling dahsyatnya bom ngancur ke apa? Ngancur ke gedung, ya kan? Ngancur ke nuklir katakanlah, ngancur ke negara, udah. Negara itu kan cuma bagian kecil daripada bumi, bagian mawon dari bumi. Nah ini arusnya Allah yang lebih besar dari langit dan bumi ini bisa goncang, bisa bergetar kalau ada anak yatim sampai nangis, dibikin nangis oleh orang. Bayangkan itu, nangisnya anak yatim bisa menggoncangkan arusnya Allah yang lebih kokoh, lebih besar daripada langit dan bumi. Ini berarti menunjukkan betapa luar biasanya jangan sampai kita itu berbuat zalim kepada anak yatim. Fayaqulullahu ta'ala ya Jibril, maka berkata Allah Subhanahu wa taala, wa ya Jibril, wahai malaikat Jibril, wasi' maudhi'an finnar liman abkahu fa inni mubkihi. Wahai Jibril, luaskan tempatnya dia di neraka, tempatnya orang yang membuat nangis anak yatim tersebut di neraka, fa ana mubkihi, nanti saya yang akan membuat dia menangis di neraka. Jadi enggak cuma goncang tok, diancam seperti itu. Ya Jibril, wasi' maudhi'ahu finnar, wahai Jibril, lapangkan, luaskan tempatnya di neraka. Neraka loh, malah dikokon jembar nih. Jatahnya kayak nemen berarti neraka nih. Man abkahu, orang yang membuat nangis anak yatim, fa ana mubkihi, Allah nanti yang akan membalas membuat dia menangis, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa wasi' maudhi'an fil jannah liman adhakahu fa inni udhikahu. Fa inni udhikuhu. Dan luaskanlah, lapangkanlah tempatnya orang di surga kepada orang yang membuat anak yatim itu senang. Fa ana udhikuhu, maka Allah yang akan membuat dia bergembira nanti di surga. Luar biasa membadan. Ini sebentar lagi santunan anak yatim. Ini tanggal besok, tanggal pertama Rabu ya. Oke. Kalau kalender Indonesia Rabu ya. Mungkin Mekah sudah tanggal 1. Ya. 1, 2, 3, 4, tanggal 10 akan ada santunan anak yatim. Gak harus tepat tanggal 10, gak harus. Yang penting di bulan Muharram ini bagaimana caranya kita itu punya bagian di dalam memberikan santunan kepada anak yatim, terutama yang aghnia, terutama orang-orang yang kaya. Kalau orang yang pas-pasan, kadang buat nafkah keluarganya aja kurang, ya kita enggak gimana juga. Tapi begitu istimewa juga kalau dia bisa menyisipkan sedikit hartanya, walaupun mungkin tidak kaya, untuk anak yatim karena mengejar pahala ini. Lebih khusus ketika orang-orang tersebut aghniyaul muslimin, maka lebih lagi khitabnya untuk ini.
Tapi nggak harus agnia. Sekadar kemampuan, orang kaya ya sekian, orang biasa ya sekian. Artinya ini adalah ladang pahala bagi kita di bulan Muharram ini, yaitu diantaranya memberikan santunan kepada anak yatim. Mari kita sebisanya untuk berlomba-lomba memanfaatkan ladang-ladang pahala yang Allah berikan. Dalam sebuah hadis lain lagi, innal yatim idza baka ihtazza azzur rahman arsyur rahman li bukaihi. Baginda Nabi bersabda, sesungguhnya anak yatim itu ketika menangis maka arsy-Nya Allah itu akan guncang. Fayaqulullahu ta'ala ya malaikati man abka amti. Maka Allah akan berkata kepada malaikatnya Allah, wahai malaikatku, siapa yang berani membuat nangis itu anak yatim, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa ana qabatu abahu, dan aku telah ambil dia ayahnya. Wa waraituhu fit turab, dan aku pendam, aku tutupi ayahnya dengan tanah. Fayaqulun, malaikat kemudian menjawab, Rabbana la ilma lana. Ya Allah, wahai Tuhan kami tidak mengetahuinya. Fayaqulur Rabb, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, Ishhadu liman ardahu an urdiyahu yaumal qiyamah. Saksikan wahai para malaikatku, siapapun yang memberikan senang hatinya orang yatim, hatinya anak yatim, saksikanlah aku akan membuat dia ridho, akan membuat dia pun senang di hari kiamat. Ya, kalau melihat hadis yang ini, kita yang merasa enteng ya alhamdulillah, yang enggak merasa enteng pun perlu berusaha sebisanya. Karena apa? Ishhadu liman ardahu fa in an urdiyahu yaumal qiyamah. Saksikan wahai para malaikatku, kepada orang yang membuat senang hatinya anak yatim, maka aku akan membuat dia ridho di hari kiamat. Nah, kita butuh semua ridhonya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka beruntung sekali orang yang memiliki yayasan anak yatim. Cuma waspada tadi, ya. Satu sisi tinggi sekali pahalanya, satu sisi juga harus hati-hati. Beruntung orang yang mengurusi anak yatim, gitu ya. Di dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya ketika baginda Nabi dimi'rajkan ke langit waktu peristiwa Isra Mi'raj, gitu ya. Baginda Nabi itu hendak masuk ke surga. Wa dakhalal jannah, kemudian baginda Nabi masuk ke surga. Baginda Nabi melihat di situ wara'a ma fiha zahamathu imra'atun fid dukhulil jannah. Ketika peristiwa Isra Mi'raj, baginda Nabi kan diperlihatkan surga. Di situ baginda Nabi ketemu sama perempuan yang ikut masuk koyok disi-disian atau melu mlebu kalian Kanjeng Nabi. Kok iso wong iki kok mlebune iso sampai bareng selevel Nabi? Baginda Nabi nanya, ya, bingung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man hadhihi ya Jibril?" Kok bisa ada perempuan yang sampai masuk surganya level cepat kayak gitu? Baginda Nabi mlebet, dekne melu mlebet koyo main desek-deseki kados niku. Ya padahal ibarat artinya cepat, pintu surga enggak mungkin sempit sampai perlu desek-desekan, enggak mungkin. Artinya secepat itu sampai levelnya enggak nunggu dulu Nabi mau masuk, berarti manusia biasa harusnya belakangan nanti kan ya. Ini enggak, kok bisa bareng kalian masuknya Nabi? Kata Rasulullah, "Ya Jibril, man hadhihi?" Siapa perempuan itu wahai Jibril? Kok bisa masuk surga dengan begitu istimewanya? Qala Ummul Aitam. Jibril mengatakan Ummul Aitam, allati mata zaujuha wa taraka laha auladan. Oh, itu baginda Nabi, itu adalah ibunya anak-anak yatim yang ditinggal meninggal suaminya, wa taraka laha auladan, kemudian suaminya meninggalkan begitu beberapa anak atau anak yang banyak, fasobarot, tapi perempuan tersebut sabar menafkainya, mendidiknya. Orang kawin maneh. Ya, sabar. Oke. Fasabarat walam tatazawwaj, lan boten kawin malih. Warabbat auladaha, tapi mendidik membesarkan anak-anaknya. Hatta kaburu, sampai anak-anaknya menjadi besar. Itu pahalanya luar biasa. Ada mbok rondo yang rela tidak nikah lagi demi
membesarkan anaknya yang ditinggal mati ayahnya. Itu pahalanya luar biasa. Nanti ketika masuk surga mendapat keistimewaan grade A. Masuknya koyok-koyok sampai meh barengi poro nabi. Hatta zahamatu. Ini merupakan level darajah yang tidak pere-pere ya, yang istimewa luar biasa. Maka beruntung sekali orang-orang yang memberikan kebaikan atau memiliki andil di dalam berbuat baik kepada anak yatim, khususnya kalau tidak bisa sewaktu-waktu ya minimal 1 tahun sekali, yaitu di bulan Muharram gitu ya. Kemudian di samping santunan anak yatim di bulan Muharram itu ada keutamaan berpuasa. Seperti hadis yang tadi sudah saya angkat ya. Tidak ada puasa yang lebih utama setelah puasa Ramadan melebihi puasa di bulan Muharram. Itu hadis riwayat Imam Muslim, artinya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dalam riwayat lain ya, baginda Nabi mengatakan, "Man shoma akhir yaumin min Dzulhijjah wa awwala yaumin minal Muharram ja'alallahu ta'ala lahu kafaratan khamsina sanah." Dalam sebuah hadis lain di dalam kitab Kanzun Najah was Surur, ya ini mimbabi fadailul amal, keutamaan amal. Keutamaan amal itu hadisnya enggak harus sahih, enggak apa-apa. Kalau hukum hadisnya memang harus sahih. Dan jenengan itu jangan sinis ketika ada hadis dhaif, itu jangan sinis. Kalau hadis mungkar silahkan sinis. Kalau hadis dhaif, sifat dhaif itu enggak ada hubungan dengan matan hadis, itu sabda tetap sabdanya Rasulullah. Dhaif itu berhubungan dengan rawi hadis, hafalannya menurun karena sudah tua, karena kemampuan mengingatnya menjadi berkurang. Lalu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang seperti itu baru kena hukum dhaif. Tapi ucapannya masih 100% ucapannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkar baru itu hadis maudhu, hadis buatan, baru sini silahkan. Ulama mengatakan hadis dhaif masih sah, masih boleh, tidak masalah digunakan sebagai dalil di dalam fadhailul a'mal. Tapi kalau hukum memang harus hadis sahih atau hasan. Di dalam sebuah hadis dikatakan, siapa orang puasa hari akhir dari Dzulhijjah, kapan? Besok. Wa awwala yaumin minal Muharram, dan hari pertama dari bulan Muharram, kapan? Kemisnya. Besok ini Selasa, hari terakhir. Hari pertamanya Rabu. Siapa orang puasa hari terakhir dari Dzulhijjah dan hari pertama dari bulan Muharram, apa katanya? Ja'alallahu ta'ala lahu kafaratan khamsina sanah. Maka Allah akan menjadikan puasanya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Maka Allah akan menjadikan puasanya sebagai pelebur dosa selama 50 tahun. Ya tentunya bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar harus ada taubatun nasuh yang sesuai syarat-syaratnya yang sudah sering tak sebutkan itu. Ya. Wa shaumu yaumin minal Muharram bi shaumi 30 yauman. Puasa sehari dari bulan Muharram itu setara dengan 30 yauman, puasa 30 hari. Monggo yang mau puasa besok terakhir dari Dzulhijjah, Seninnya langsung awal dari Muharram, Selasa, Rabu, Kamis sampai 10 Syuro itu dibuat puasa semuanya, maka lebih utama kalau kuat. Kalau enggak kuat ya besok, kemudian Rabu, kemudian 10 Muharramnya, atau 9 sama 10-nya. Imam Syafi'i menganjurkan 9 sama 10-nya. Syafi'iyah seperti itu ya. Atau minimalnya ya 10-nya tetap berpuasa. Besok kalau bisa puasa, tanggal 1 kalau bisa puasa. Ini ya, yang sehat, yang fisiknya bagus itu silahkan berpuasa. Kemudian sebenarnya kalau orang tersebut sedang tidak dalam keadaan sakit, itu Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, puasalah maka kalian akan sehat. Ketika saya masih
muda, masih usia ya masih bocah, kata saya ya namanya puasa itu makin lemes, kok tambah sehat itu bagaimana? Ternyata namanya anak kecil usia masih muda itu memang belum ada penyakitnya. Jadi efek dohirnya adalah lemes, namanya nggak makan, ya kan? Tapi orang yang usianya sudah 50, 40 atau 60 itu kan banyak. Ada apa? Kolesterol, ada darah tinggi, ada diabetes, ada asam urat, ada apa meneh? Lemak. Ya wes pembus pokoknya. Mah ya, tapi kalau mah itu kalau sedang kambuh memang dibuat puasa kurang efektif ya, sembuhin dulu. Cuma selain mah gitu ya, seperti kolesterol, darah tinggi, asam urat itu dibuat puasa berkurang, Pak. Itu yang dimaksud sumu tasihhu. Mungkin kerisnya kurang sakti, coba aja dengan puasa langsung sakti. Ya. Kan kalau usia 50 mungkin sudah mulai menurun kan kekuatannya. Puasa sumu tasihhu. Karena makanan yang masuk malah terkontrol. Kalau sudah segitu kan makanannya perlu dikontrol. Ya itu nggih, cara logikanya begitu. Wa qala al-Imam Ghazali rahimahullahu taala fil Ihya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shoma thalathata ayyamin min syahri haram al-khamis wal jumu'ah was sabt kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'imi'ati sanah. Sab'imi'ati amin. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan man shoma thalathata ayyamin min syahri haram. Siapa orang berpuasa 3 hari dari bulan haram. Termasuk bulan haram adalah Muharram, bulan mulia. Yaitu Kamis, Jumat, Sabtu berturut-turut. Kataballahu ta'ala lahu ibadata sab'i mi'ati amin. Maka Allah akan mencatatnya sebagaimana laksana ibadah 700 tahun. Ya walaupun ini adalah mungkin hadisnya tidak sahih, tetapi ini juga perkataan ulama yang tidak sembarangan sekelas Imam Ghazali, ulama ahli zahir wal batin. Kalau jenengan lihat sekelas ulama besar zaman sekarang aja tidak bohong, apalagi sekelasnya Imam Ghazali mau bohong, bayangkan. Kalau jenengan tahu sekelasnya orang zaman sekarang aja yang soleh-soleh sering mimpi ketemu Rasulullah, bahkan seminggu mungkin bisa mimpi ketemu Rasulullah, apalagi sekelasnya Imam Ghazali mimpi ketemu Rasulullah, mungkin apa mboten? Ketika mimpi kemudian diajari ilmu ini, mungkin apa mboten? Iya. Kita sedang tidak membahas hadisnya, tapi ini adalah perkataan orang soleh sekelas Imam Ghazali, lebih pantas kita ikuti ketimbang ya kan, ketimbang yang tidak sekelasnya Imam Ghazali, kan begitu ya, mboten? Ketimbang yang mengkritisinya, kan begitu ya, mboten? Nah, ini adalah jadi pada pertemuan kali ini ada 2 titik tekan yang saya tekankan. Yang pertama adalah berbuat baik kepada anak yatim. Yang kedua, kita upayakan di bulan Muharram ini ada puasanya. Karena tadi ulama menerangkan akan keutamaan-keutamaan berpuasa di bulan Muharram. Hadis yang sahihnya tadi di sahih riwayatnya Imam Muslim itu, tidak ada puasa yang lebih utama setelah bulan Ramadan selain puasa di bulan Muharram. Itu sahih. Kalau yang lain kita tidak, kalau bahas hadisnya memang tidak sahih, tetapi kita sedang membahas minimalnya itu adalah perkataan ulama soleh, bukan perkataan orang biasa. Jadi apa betul? Nah, itu ya. Nggak terasa sudah 53 menit atau 54 menit, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan yang singkat ini. Sebenarnya masih sangat panjang kalau kita mau membahas tentang seputar Muharram, masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan membangkitkan semangat kita di bulan Muharram. Akan tetapi untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup dulu. Insya Allah kalau ada kesempatan berikutnya nanti kita bisa kaji lagi seputar amalan-amalan atau keutamaan-keutamaan bulan Muharram. Dari Al-Fakir, barangkali ada kurang sopan atau salah tulisan, mohon dimaafkan. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.